Baik, perkenalkan nama saya Dewi Dewi dengan 114230088 asal Yogyakarta A pada 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara terkait dengan ekosistem informasi lingkungan mengenai pemodelan 3D. Jadi yang pertama-tama kita buka dulu Google Maper, lalu open data file, lalu masukkan DEM yang sudah dibuat folder di acara 8. DEM cabin breaksy, lalu klik open. Jika sudah, lalu kita klik kontur, lalu kontur intervalnya kita ubah jadi 1, lalu kita ke kontur bonds, lalu kita checklist yang current projection UTM methods. Lalu jika udah, kita klik OK. Lalu jika udah, kita klik kanan generate contours ini, lalu ke layer, lalu ke export. Checklist yang generate contour, lalu klik OK. Dengan formatnya set file, lalu klik OK. Lalu kita checklist export lines, kita masukkan di acara 8 dengan judul kontur breaksy IK1. Lalu kita save. Lalu jika udah, kita save aja. Lalu kita akan ke mode Artscene. Ini bisa minimize dulu. Lalu kita buka aplikasi Artscene. Tunggu sebentar. Lalu kita ke new scene, blank scene, lalu klik OK. Kita maksimal saja. Jika udah, kita ke klik kanan scene layer, lalu scene properties. Lalu yang koordinat sistemnya kita mau menggunakan BDA 198 UTM dan 49, lalu klik apply, lalu OK. Lalu jika udah, kita klik kanan lagi, data, masukkan connect to folder, masukkan data DEM dan kontur. Jika udah, kita masukkan juga kontur breaksy. Lalu kita urutkan dari bawah ke atas, yaitu DEM, ortho, dan breaksy. Jika udah, kita klik kanan pada DEM, lalu kita ke properties, lalu kita ke break, lalu klik floating on a custom surface, lalu klik ini, kita masukkan yang DEM shading breaksy, lalu yang ini, layer offsetnya kita ubah menjadi 1. Lalu klik OK. Apply. OK. Lalu yang medium auto-nya juga sama, properties, basic, kita klik floating, kita masukkan DEM shading, F, lalu ini juga diubah menjadi 1, lalu apply, lalu OK. Kontur breaksy, jika hilang seperti ini, kita tinggal zoom to layer aja. Kontur breaksy juga properties, lalu ke basic, klik floating on a custom surface, lalu DEM, add, lalu ini juga diubah 1. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, jika udah, bagian bawah sini kita ubah menjadi color electron dot dengan ketebalan 1, lalu klik OK. Lalu kita, nah jika udah, lalu kita cek saja kontur sama DEM-nya. Lalu kita ke katalog yang warna kuning ini. Lalu connect to folder dulu, masukkan di folder acara 8. Jika udah, klik kanan, lalu ke new, lalu ke save file. Kita kasih nama batas admin dengan koordinatnya polygon. Lalu klik, jangan lupa koordinat sistemnya kita menggunakan 949, klik OK, lalu klik OK. Nah, jika tidak muncul di sini, maka tinggal kita tarik aja taruh sini. Nah, jika udah, kita ke klik kanan batas admin, lalu edit feature, start editing. Continue. Jika udah ada 3D editor, lalu kita tinggal klik batas admin, lalu polygon, lalu kita polygon aja. Misalnya kita menggunakan navigasinya, kita akan polygon bidang ini. Dua kali, lalu ke 3D editor, stop editing, yes. Jika udah, kita ke klik kanan batas admin, lalu properties, lalu ke basic, floating, pakai yang DEM, lalu ini ubah menjadi 1. Lalu klik apply, oke. Muncul seperti ini, lalu kita ubah aja warnanya, fill colornya menjadi warna mustard, fill colornya no color, outline colornya mustard, ketebalannya 2. Dan muncul seperti ini, lalu kita cek saja DEM-nya sama kontur. Tunggu sebentar, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan melanjutkan ke bagian 2. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Yang pertama-tama kita buka dulu Google Mapper-nya, lalu open data file, lalu masukkan data DEM-nya, lalu klik open, lalu yes to all, tunggu sebentar, lalu langsung klik OK aja. Nah, jika udah, lalu kita ke tools, lalu configure, lalu di bagian projection, kita menggunakan UTM, zoom-nya 49S, jangan lupa ada zoom-nya udah 4. Lalu jika udah, klik apply, lalu OK. Lalu jika udah, kita ke file, lalu ke export, lalu kita ke export elevation grid format, lalu kita ubah menjadi XYZ grid, lalu klik OK,
Lalu di bagian ini, kita ke export bond, lalu draw a box, lalu kita dengan ketinggian yang berbeda, misalnya kayak gini, lalu klik aja oke. Lalu jika udah, jangan lupa kita klik current projection di PM meters, lalu kita klik oke. Lalu kita kasih nama di sel acara lapar dengan judul file xyz kudus, karena DNS-nya ini berasal dari DNS kudus, lalu klik save. Kita tunggu sebentar. Lalu jika udah, kita minimize aja, lalu kita ke server, lalu penyeplot, lalu kita maximize aja, lalu kita ke file, open, lalu masukkan data format yang xyz tadi. Nah, ini diubah dulu menjadi auto file, lalu masukkan file, lalu klik open. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung klik OK aja. Kita tunggu sebentar, hingga dia muncul tampilan seperti ini. Jika udah, kita ke file, lalu save as, masukkan di folder, lalu dengan type tipenya BLN, kita kasih nama dulu file namanya, lalu klik save. Kita tunggu sebentar. Jika udah muncul seperti ini, lalu kita ke grid, lalu ke data, lalu masukkan BLN, lalu klik open. Tunggu sebentar, hingga dia muncul tampilan seperti ini. Jika data kolom ini menunjukkan X kolom A, Y kolom B, Z kolom C, berarti waktunya udah benar, kita klik OK aja. Kita tunggu sebentar, dia muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, jika ada seperti ini, berarti artinya sudah berhasil. Lalu kita close aja, saya yes, kita save aja langsung. Lalu jika udah, kita ke plot 1, lalu klik kanan ke atas, lalu text setup dengan A3 landscape, klik OK. Lalu jika udah, kita ke map, lalu ke new, lalu ke contour map, masukkan DLN, klik open. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita pindahin aja ke bagian sini. Nah, jika udah, kita ke bagian object manager, itu checklist right axis, left axis, top axis, bottom axis, dan contour. Nah, jika udah, kita klik right axis dulu, di bagian general, explain-nya XY, lalu angle degree-nya, lalu di bagian label, kita checklist show, lalu ini ubah menjadi 360 derajat, lalu di font properties, kita naikin aja dulu biar kelihatan jelas. Di font properties, kita ubah menjadi Times New Roman dengan size-nya 10, lalu ke scrolling. Di bagian manager interval kita bisa ubah-ubah, misalnya 2000 aja atau 1000 aja. Aku memakai yang 2000. Lalu jika udah, kita ke left, itu sama aja caranya kayak tadi. Kita ke general dulu. Ini diubah menjadi 360 derajat. Lalu jangan lupa ganti font Times New Roman, lalu ke scrolling. Jadi aku pakai yang 2000, berarti ini juga 2000. Nah, jika udah, lalu kita ke top. Topnya yang bagian general juga, kita checklist show. Lalu angle degree-nya 0 ke depan. Jangan lupa diubah Times New Roman, size 10, lalu ke scrolling, kita ubah menjadi 2000 juga. Lalu ke bottom, generalnya juga, kita angle-nya 0, lalu fontnya Times New Roman, size-nya 10, scrolling, ini ubah menjadi 2000. Lalu setelah itu kita ke contour. Kita ke contour, lalu kita ke level, lalu bagian contour interval, mungkin bisa kita ubah menjadi 50 atau 100, sepertinya 50 saja. Lalu yang bagian major contour, kita ini, lalu colornya kita ubah menjadi orange, mungkin width-nya kita ubah menjadi 0,3, lalu ini juga, kita ubah colornya menjadi orange. Kita ubah aja, biar dia kelihatan indeks contournya. Kita mainin font properties, jangan lupa diubah menjadi Times New Roman dengan size 10. Lalu jika udah, kita klik map, klik kanan, lalu kita klik map, lalu klik add, lalu kita ke profile. Profile, lalu kita buat sayatan dulu. Dari ujung sini, kita tarik ke ujung sini. Jika udah, kita klik 2 kali aja. Nah, jika udah seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika udah, kita klik profile 1, lalu bagian profile 1 kita ganti menjadi sayatan A. Jika udah, jangan lupa ubah fontnya menjadi Times New Roman, lalu size-nya 12, lalu kita bisa ubah intervalnya menjadi berapa aja, kayaknya 300 ke yang 200. Lalu jika X-nya kita ubah menjadi 2000 karena menyesuaikan dengan kontur. Lalu kita tarik aja ini ke sini. Nah, jika udah, kita buat teks. Kita buat teks, subnya di sini. Kita ubah menjadi Times New Roman, kita tulis angka A, lalu klik OK. Lalu kita copy paste aja.
kita ganti nama menjadi B. Lalu jangan lupa diubah menjadi Times New Roman, klik OK. Lalu jika udah, kita copy paste lagi, kita akan taruh di sini. Begitupun yang B, kita taruh bawahnya sesuai tarikan sayatan. Nah, jika udah semua, lalu kita masukkan file BAN, klik open, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita posisikan dulu. Lalu yang bagian object manajernya kita checklist Z-axis, left axis, bottom axis, dan 3D surface. Nah, jika sudah semuanya di checklist, lalu kita ke Z-axis, yang bagian general, kita ke bagian labels, angle-nya bisa diubah sendiri. Misalnya aku pakai 270, atau bisa juga jika mau diubah kita menggunakan ini, toggle, kita ubah. Nah, kita bisa ubah sesuai dengan kontur ya. Misalnya konturku, kita ke kontur face. Jangan lupa ubah menjadi Times New Roman, size 10, lalu kita ke scrolling, misalnya manajer intervalnya tadi. Lalu jika udah kita ke right axis, ke bagian generalnya, sama seperti tadi, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, lalu scrolling, selama masih lenggang kita ubah menjadi nah, jika udah kita ke top axis, kita ke left, lalu Times New Roman, lalu scrollingnya kita pakai 2000 misalnya, menyesuaikan dengan kontur, lalu ke bottom, juga sama caranya, ubah dulu Times New Roman, lalu ke scrolling, kita ganti 2000 misalnya, lalu jika udah semua, lalu kita klik 3D, yang bagian generalnya, kita checklist show color, muncul, kita opernya kita ganti rainbow, lalu klik custom format, kita ubah menjadi chart Reus, lalu ini kita ubah menjadi grass green, lalu ini kita ubah menjadi yellow, ini kita ubah menjadi orange, ini kita ubah menjadi pink, dan ini kita ubah menjadi red. Lalu jika udah kita klik copy. Nah, jika udah seperti ini, lalu kita ke base, kita cek ke show base, lalu kita ubah colornya menjadi dark brown. Nah, jika udah seperti ini, lalu kita ke klik kanan map, lalu kita ke map, lalu ke add, lalu kita masukkan contour layer BLN. Nah, jika udah seperti ini, kita bagian contour map, kita ubah aja kontrol intervalnya misalnya menjadi 100 mungkin, ya seperti ini. Lalu jika udah, kita ke kanan map, lalu add, lalu masukkan one grid vector layer, masukkan BLN, lalu klik OK. Itu menunjukkan arah alirannya. Bagian vektor ini di bagian simbol, kita ubah frekuensinya misalnya terlalu rapat, kita bisa sesuaikan aja. Mungkin seperti ini. Lalu stylenya kita menggunakan yang solid head. Lalu kita jika udah kita ke color scale. Lalu yang bagian general. Lalu control propertiesnya jangan lupa Times New Roman. Size 10. Jangan lupa diatur minimum maksimumnya. Misalnya intervalnya misalnya seperti ini. Lalu jika udah Times New Roman size 10. Lalu jika udah kita ke rectangle yang ini, kita buat kotakan untuk konturnya. Nah, jika udah seperti ini, kita select all aja lalu kita group. Dan ini juga kita select all, lalu kita group. Begitupun yang ini, terus kita group. Nah, jika udah, jangan lupa ini di bagian luar kita klik kanan, lalu klik, lalu bagian general kita ubah menjadi image-nya cm, lalu klik OK. Misalnya kita pakai teks lagi, jangan lupa diubah instrumen, kasih. Jika udah kita klik OK, lalu jangan lupa kita membuat kotakan, lalu group juga. Nah, seperti ini. Jika udah semuanya, maka kita tinggal plus file, lalu save as, masukkan dengan klik save.
atau bisa juga dengan, export. Kita klik set. Kita klik oke langsung aja. Jadi segitu aja, terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf.